Jin, ngapain kamu kesini? Hei, serius amat sih. Kita dikacangin. Aku lagi bete, sinyal di rumah aku tuh susah, tugasku banyak, makanya aku nyolong wifi tetangga. Nyolong wifi? Astaga, ini udah 2023, masih nyolong wifi? Gak zaman banget tau nggak? Zaman lagi? Lagi ngapain sih? Kerjaan tugas? Ya. Wow, banyak banget tugasnya. Gini, mending ikut aku aja deh. Sini. Udah. Udah ya sini. Bentar. Mau kemana? Katanya butuh wifi. Mendingan kita ke Turbin aja. Turbin? Pada nggak tahu kan? Udah itu. Ayo. Gimana? Tempatnya recommended kan? Kamu nemuin pakai ini dari mana? Aku tuh nemuinnya tuh dari temenku. Terus pas aku cek sih, nyaman banget kan? Tapi sumpah ini anginnya tuh sepoi-sepoi banget loh. Iya, itu makanya aku rekomendasikan ke sini biar enak kita nugasnya. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong turbin ini kan tempatnya nyaman banget. Tapi kenapa ya pemiliknya itu malah naruh turbin ini di daerah perumahan yang sepi? Iya, bener banget tuh. Kira-kira kenapa ya? Kalian kepo kan? Gimana kalau kita ngobrol bareng sama manajernya aja? Boleh. Emang bisa? Bisa dong. Wow. Yuk kita ngobrol. Halo guys, kali ini kita akan ngobrol santai bersama manajer dari Turbin Cafe yang berlokasi di Jalan Kudus nomor 20 GKB. Halo Mas. Halo. Kita kayak perkenalan dulu ya. Boleh. Dari Masnya dulu deh perkenalan. Nama saya Rahmat Ramadhani, biasanya dipanggil Sinyo. Oke, Mas Sinyo ya. Mas Sinyo ini lulusan UISI juga ya kebetulan? Iya, saya usi SI6. SI 6, berarti kita bedanya 3 tahun ya Mas ya? Iya, 3 tahun. SI 9. Iya, SI 9, betul. Oke. SI 9. Kalau saya perkenalkan, nama saya Ica. Kebetulan saya mahasiswa dari manajemen, sama kita sama nih. Oke. Sama-sama UISI ya. Iya, manajemen. Oke. Sebenarnya saya mau ngobrol-ngobrol santai aja sih Mas, Oke, mengenai boleh. turbin, terus juga pengembangan SDM-nya gimana gitu. Nggak apa-apa kan ya Mas ya? Apa? Oke. Dari turbin sendiri nih Mas. Turbin ini kan lokasinya ada di GKB ya. Yang mana di GKB itu banyak banget sebenarnya, ada cafe shop gitu ya. Apa sih yang jadi keunggulan turbin itu? Turbin sendiri itu kalau menurut saya itu termasuk tempat yang nyaman. Maksudnya karena ini kan dia kita masuk gang gitu kan. Iya benar. Masuk gang, jadi nggak di depan jalan raya banget. Jadi kita mengutamakan kenyamanan dan juga biar customer itu bisa tenang, mau ngobrol sama temennya, mau ngerjain tugas gitu. Terus kita juga ada beberapa tempat, jadi ada outdoor, ada indoor. Jadi kalau misalnya yang mau smoking atau mau ngerjain tugas itu bisa di indoor atau di outdoor gitu. Berarti turbinnya emang cocok banget buat kita me time ya. Iya. Buat kita healing ya Benar kan. banget. Jadi guys yang mau healing, yang mau ngerjain tugas bisa banget nih ke turbin. Harus. Kalau boleh tahu nih Mas, fasilitas di turbin ini ada apa aja sih? Tentunya di turbin sendiri kita utama ya untuk yang muslim itu ada musolanya, Oh, ada musolanya. ada kamar mandi juga pasti. Terus ada tempat outdoor sama indoornya. Terus banyak juga colokan untuk misalnya teman-teman mau ngerjain tugas. Tugas friendly ya, berarti emang Siap. turbin ini dibuat emang buat tugas friendly ya Benar sebenarnya. banget. Iya. Oke Mas, sebenarnya saya mau sedikit mengulik nih dari Turbin Cafe. Apa sih yang dilakukan oleh seorang manajer dalam melakukan pengembangan untuk karyawan-karyawannya yang ada di Turbin ini? Untuk mengembangkan karyawan sendiri itu di turbin biasanya kita juga memfasilitasi mereka. Memfasilitasi itu dalam arti kita biarin mereka untuk berkembang. Misalnya untuk barista gitu, kita biarin mengeksplorasi. Jadi misal mau bikin latte art atau mau bikin V60, jadi kita biarin. Jadi biar dia itu mengasah skillnya di situ.
untuk kitchen kita kadang buat dia itu bikin makanan baru, misalnya menu baru. Oh, menu baru. Gitu. Kalau dari turbinnya sendiri ini ada program nggak sih Mas? Misalnya nih tiap bulan ada pengembangan skill untuk yang barista, misalnya ikut latihan apa, atau memang mungkin mereka disarankan mengikuti dari eksternal dari turbin sendiri? Oh, itu biasanya sih teman anak-anak sendiri itu kadang kalau misalnya ada lomba kayak latte art atau V60 atau apapun itu ya berhubungan tentang profesor, itu bisa kita mesti ikut serta. Jadi biar anak-anak itu juga nggak stuck gitu. Jadi support banget ya dari Masnya sendiri untuk karyawan-karyawan dari turbin itu. Ya, karena kita di sini tuh nggak hanya mempekerjakan mereka ya, dalam tanda kutip ya, tapi kita juga mengembangkan skillnya mereka. Jadi kita harap kalau misalnya mereka suatu saat keluar dari turbin atau gimana, mereka juga punya banyak ilmu tentunya. Jadi ya juga membawa nama baik kan ya. Turbin kalau misalnya mereka keluar gimana gitu. Oke. Mungkin kita next ke topik selanjutnya aja ya. Oke. Saya mau nanya nih terkait tentang tunjangan. Kira-kira di turbin ini ada nggak tunjangan mungkin dari kompensasi apa gitu? Tunjangan itu sebenarnya kita dapatkan ketika mereka mencapai target. Berarti ada bonus seperti itu. Jadi di turbin itu sendiri ada target tersendiri. Misalnya satu hari dapat segini atau lebih, itu kadang ya kita bonusin nanti di waktu pemberian gaji. Gitu. Untuk penilaian kinerja mereka itu dilakukan berapa bulan sekali, atau jadi Mas bisa mengetahui oh ini karyawannya skillnya bagus nih, dapat bonus nih, itu gimana? Itu evaluasinya itu setiap 1 bulan. Setiap 1 bulan. Jadi kita pasti bakal ngadain general cleaning di situ. Jadi tiap bulan kita kadang bersih seluruh di turbin gitu. Nah sekarang nanti kita biasanya juga bakal evaluasi. Jadi misalnya ada yang kurang dari si A, si B itu kita eksplor. Jadi kita harap nanti nggak ada kayak kesinambungan gitu, nggak ada kayak intinya kayak geng-gengan gitu ya. Oh, oke. Nah jadi kita mengutamakan kekeluargaan. Berarti ketika evaluasi tuh dibikin kayak have fun dulu ya, bersih-bersih bareng gitu, habis itu baru kita evaluasi kinerjanya itu gimana. Mungkin untuk selanjutnya terkait dengan gaji. Sebenarnya kalau di turbin ini gajinya itu gimana Mas? Mungkin sesuai dengan UMR atau untuk gaji sendiri itu kita bukan samain sih, kayak standar gaji di profesor lainnya di Gresik. Jadi rata-rata kita menggaji ya sesuai sama di tempat kita, harusnya di Gresik kan. Kalau misalnya di Surabaya ya kita juga harus misalkan di Surabaya. Boleh tahu nggak Mas kira-kira cara Mas ini untuk mensurvei itu gimana sih? Survei tadi kan katanya menyesuaikan standar yang ada di Gresik gitu. Jadi survei untuk standar tersebut itu gimana? Untuk melakukan survei itu ya biasanya kita melakukan atau ada relasi. Nah itu relasi. Jadi ada relasi gitu ya. Jadi kita juga nggak memberikan di bawah standar, juga nggak di atas standar yang berlaku ya di fisik ya. Jadi kita memberikan sesuatu yang layak sesuai sama kinerja mereka. Mungkin terakhir nih Mas ya, kan dengar tadi udah di spoiler dikit sama Mas Sinyo tadi kan mau ada turbin 2.0, benar ya Mas ya? Iya, benar. Nah itu kalau tadi kan Masnya bilang di sini kita buat healing, buat me time, jadi orang-orang pada mau ke turbin karena itu. Nanti kalau di pengembangan yang baru di 2.0 itu
ada apa sih Mas yang bikin mereka, oh aku harus ke turbin nih gitu? Untuk yang apa yang di turbin itu sendiri sebenarnya banyak banget hal yang harus kita pelajari juga kan. Jadi itu udah merambah ke ranah yang lebih luas lagi. Soalnya kita kan yang di sini kan turbin kan ya masih coffee house gitulah, masih skala kecil. Itu besok kita pasti juga bakal apa pelajari lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang SOP yang berlaku dan juga lebih ya berharap juga lebih profesional. Berarti masih melakukan ya analisis lah ya, lebih itunya ya. Iya betul. Mas, ngomongin tentang karyawan di turbin ini, ada berapa sih karyawannya kalau boleh tahu? Untuk di barista sendiri itu kita ada 4 Di barista ada 4 orang. Di kitchen ada 5 orang. Di kitchen ada 5 orang. Nah itu sistemnya dalam satu hari itu shift-shiftan atau satu orang satu hari? Itu kita lebih tekanin pada part time. Oh. Jadi kita merolling atau memberikan berapa shift? 2 shift, sorry. 2 shift. Jadi shift pagi sama shift sore. Jadi kita rolling itu ya harapannya juga memberikan apa ya? Biar mereka juga gak jenuh juga ya Mas ya. Dalam satu hari kerja terus. Jadi sehari kerja, setengah hari kerja, setengah harinya biar refreshing gitu. Wah, aku jadi nggak sabar banget sih Mas nungguin turbin 2.0 nanti. Semoga bisa terwujud ya. Amin, amin. Mas nggak kerasa banget nih udah berapa menit kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Seru banget, aku jadi tahu nih sekilas tentang turbin, kemudian fasilitasnya apa aja, macam-macam lah tadi. Bahkan juga pengembangan sumber dayanya. Makasih banget Mas Sinyo udah ngeluangin waktunya. Mohon maaf ya Mas kalau ganggu. Nggak apa-apa. Emang lagi free ya? Lagi free sih. Alhamdulillah ya, untungnya lagi free. Nah, buat teman-teman yang lagi free waktunya terus bingung gitu ya mau kemana, mendingan ke turbin aja ya Mas ya. Udah fasilitasnya oke, terus juga karyawannya ramah-ramah dong ya Mas pastinya. Pasti. Pokoknya jangan lupa mampir ke turbin. Nanti ketemu Mas Sinyo. Insya Allah. Oke.